Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Galeri Publik dan masih bersama dengan Bapak Baroto, Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pak Baroto, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi Pak Baroto tadi sudah menjelaskan nih apa-apa saja berkas yang harus disampaikan, harus dimasukkan untuk mendapatkan naturalisasi secara permohonan. Nah, biasanya yang ditemukan dari Kemenkumham sendiri nih Pak, apa yang akhirnya berkas apa yang paling sering mereka tidak bisa penuhi nih atau yang sulit dipenuhi akhirnya ditolak untuk naturalisasi? Jadi selama ini sih tidak kemudian karena tidak bisa dipenuhi ya. Iya. Tetapi memang mungkin berbeda, ada yang lambat, ada yang cepat gitu loh. Tadi jarang sih terus kemudian tidak dipenuhi terus kita tolak ya. Nah, karena memang biasanya kan proses untuk naturalisasi ini lama nih Mbak Kes nih. Mereka harus tinggal di Indonesia 5 tahun atau 10 tahun. Artinya memang proses selama itu biasanya mereka sudah mengumpulkan persyaratan-persyaratan itu. Nah, tetapi memang ada beberapa hal yang kadang sering menemui agak sedikit, mungkin saya anggap aja sedikit butuh waktu, butuh effort. Misalnya begini, pertama mungkin karena sistem kewarganegaraan yang berbeda. Tadi saya contohkan misalnya, kita ini menganut kewarganegaraan tunggal. Terus ada warga negara asing yang berasal dari negara yang menganut kewarganegaraan ganda. Nah, kalau yang menganut kewarganegaraan ganda ini, mereka agak sulit untuk mendapatkan surat pernyataan tidak keberatan tadi, karena negara ini sebenarnya tidak peduli. Silahkan menjadi WNI, nggak masalah kan gitu loh. Nah, ini memang ini butuh proses. Selama ini sih tidak pernah ada kendala. Butuh proses, misalnya kita harus menjelaskan ke sana bahwa ini hanya persyaratan saja. Kemudian juga semua berkas ini dilegalisir. Nah, proses legalisir ini juga berbeda-beda tiap negara. Sementara kita punya standar yang sama untuk misalnya harus cap kan gitu. Capnya seperti tanda tangannya seperti apa, dari pegawai yang levelnya apa kan gitu loh. Nah, ini berbeda-beda kadang-kadang. Nah, ini yang kadang-kadang bolak-balik seperti itu. Tapi intinya kalau mereka yang pengen niat untuk menaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ya mereka harus pelan-pelan seperti itu, penuhi, dan tidak ada masalah dengan itu. Hampir tidak ada, jarang. Hanya mungkin sedikit lambat. Nah, berarti ini hanya di permasalahan waktu ya, ada yang butuh proses, tapi selainnya biasanya itu aman semua, alurnya juga tidak ada penolakan dari Kemenkumham juga ya Pak ya? Nah, yang perlu saya sampaikan juga Mbak Ges ya, karena selain proses administrasi untuk yang naturalisasi tadi yang orang asing itu ada wawancara di situ. Jadi sebelum berkas itu disampaikan ke pusat Kementerian Hukum dan HAM, itu mereka dipanggil di Kanwil, di kantor wilayah, misalnya kalau sekarang di Jakarta ya, ini Kanwil DKI Jakarta, dia akan manggil. Di situ akan diseleksi, diwawancara oleh tim, namanya tim TP4. Tim itu dari berbagai aspek pajak, di situ ada dari anggaran, misalnya dari Ditjen Pajak. Aspek misalnya kepolisian, ada polisi di situ. Aspek pendudukan ada Dukcapil. Di situ aspek imigrasi ada dari Ditjen Imigrasi. Nah, mereka mengeksplor, wawancara, ditanya. Nah, yang utama adalah salah satunya adalah dia harus punya kemampuan bisa berbahasa Indonesia. Harus itu. Terus kemudian dia harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Loh, yang seperti ini menurut saya prinsipal juga. Orang pengen menjadi warga negara Indonesia harus bisa dong. Bisa nah, kalau Indonesia. untuk bahasa itu Pak harus 100% kah atau seperti apa ya, nanti ukurannya dia bisa bahasa Indonesia? Tentunya tim punya ukuran ya. Tentunya makanya kemudian pas seleksi ini, pas wawancara ini ada yang 2-3 kali. Kalau dirasa ini ya ini kan logikanya, dia sudah tinggal di Indonesia 5 tahun atau 10 tahun, kok tidak bisa bahasa Indonesia? Kan jadi pertanyaan juga kan gitu loh. Nah, ini tentunya kalau ini aspek nasionalisme kita pertanyakan juga kan. Nah, intinya sudah dari berbagai macam sisi, entah itu sisi pidananya, sisi pajaknya, sisi kependudukan, sisi apalagi tadi ya, imigrasi, kita sudah cek gitu, langsung diwawancara oleh di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah mereka
lolos, dalam arti di situ ada berita acaranya, Mbak Ges. Iya. Berita aja oke, disampaikan ke pusat Ditjen AHU. Nah, disitulah kita cek lagi secara substansi berkas-berkas yang ada. Nah, itulah berproses lah di situ. Semuanya berproses, semua diselidiki dengan baik, tidak ada yang harus dipercepat, harus apapun, tapi ini menjunjung tinggi nasionalisme kita ya Pak. Ini yang harus dilakukan dari Kemenkumham. Nah Pak Broto, kalau untuk saat ini, misalnya ada kasus berat apa sih yang bisa mencabut seorang warga naturalisasi itu, bisa mencabut kewarganegaraan Indonesianya? Ya tentunya begini, kita kembalikan ke persyaratan tadi. Kan di situ berjanji setia, ya kan, berjanji setia untuk nasionalisme dan lain sebagainya. Terus kemudian juga tidak, bahkan kalau yang naturalisasi ini tidak diancam pidana 1 tahun lah minimal ya. Nah itu, kalau ternyata itu tidak benar, ditemukan data yang tidak benar, akan dicabut lagi. Misalnya data ini pemalsuan lah seperti itu. Tetapi kalau dia sudah normal, syaratnya terpenuhi dan dia sudah menjadi warga negara Indonesia, tentunya berlaku hukum Indonesia. Terlalu sudah bagaimana hukum seorang warga negara Indonesia, kan gitu. Nah, sebaliknya kalau tadi setelah kita cek ternyata berkas-berkas yang pemohon sampaikan tadi ada dugaan pemalsuan atau apa, bisa dicabut kembali itu. Sudah sangat jelas di undang-undang. Nah, itu gitu. Warga negara bisa dicabut. Berarti dalam artian kalau dia sudah secara resmi naturalisasi memegang warga negara Indonesia, dia ikut dan turut dengan peraturan di Indonesia, tidak serta-merta dibalikan ke negaranya ya Pak. Kan dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Iya. Dia sudah menjadi WNI dan bahkan negara asalnya sudah melepas, sudah tidak ada data tentang warga tersebut. Nah, jadi nggak main-main nih, kalau pemirsa ada yang mau naturalisasi harus dilihat nih. Nah, kalau untuk proses administrasi nih Pak, ada biaya nggak sih? Oh ada. Jadi ini biaya, istilahnya PNBP sudah sangat resmi, diatur dengan jelas. Misalnya kalau naturalisasi yang murni tadi itu 50 juta, kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek di PP tahun 2019 ya. Terus kemudian misalnya kalau yang karena pemberian jasa tadi kalau tidak salah 2.500.000. Oh, jadi dan ini resmi, sudah resmi, bisa dilihat di websitenya bisa. Dan satu hal lagi Mbak Ges, sebagian proses tadi sekarang sudah online. Mungkin ada beberapa yang masih manual ya, misalnya wawancara masih tatap muka. Tapi ada beberapa ini yang layanan-layanan ini semua sudah bisa online, ada beberapa. Misalnya kalau yang karena perkawinan tadi sudah online, tetapi kalau naturalisasi yang murni tadi, karena harus wawancara ya nggak online kan gitu. Nah. Oh jadi wawancara. Pada saat waktu masa pandemi ini gimana sih Pak waktu untuk prosesnya? Kan tadi ada wawancara, tetap harus bertemu ya Pak? Atau bisa dari jalur Zoom yang seperti banyak dilakukan? Ya selama ini kan memang ada banyak penyesuaian ya, termasuk tidak hanya di sektor untuk persyaratan kewarganegaraan, Mbak. Tidak hanya ini, kan ini 2 tahun belakangnya ada banyak penyesuaian. Tetapi memang tentunya bagaimana caranya, yang penting dari beberapa aspek tadi, pajak, kemudian aspek pidana, aspek imigrasi, aspek kependudukan, dan kemudian dari kantor wilayah sendiri. Tidak ada yang terhambat di situ, tidak ada yang disalahi di situ. Yang penting itu, bahwa prosesnya seperti apa, saya kira kalau di masa-masa pandemi ini kan banyak penyesuaian ya. Banyak penyesuaian, ada yang memang bisa melalui Zoom, ada yang, tapi intinya kalau selama ini harus tatap muka. Harus tatap muka. Nah, karena untuk meyakinkan bagaimana orang berbahasa Indonesia, bagaimana orang punya pengetahuan tentang Pancasila, harus hafal loh. Harus hafal. Iya. Indonesia Raya pun jangan disepelekan, lagu kebangsaan kita. Nasionalisme harga mati. Oke, Pak Baroto, kita lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh